Oke, di podcast kali ini kita akan membahas tentang kekerasan seksual. Hmm, Nah, ini sebelum topiknya kita agak itu ya, agak agak kurang mengerikan, mengenakan di beberapa orang ini, agak betul sensitif nih. sekali. Ya, betul sekali. Nah, justru itu nih, biar teman-teman nggak tabu dan tahu banyak informasi tentang kekerasan seksual. Betul Tapi sebelum betul. kita membahas lebih jauh, kita perkenalan dulu nggak sih? Mungkin bisa dimulai dari kakak cantik ini. Oke, nama aku Patricia Radia Sekar Maesari dengan NRP 320 30 23 057. Oke, dan aku Juanita Dewi dengan NRP 32030234048. Nah, di podcast kali ini kita akan bahas apa aja sih? Banyak banget ya yang mau kita bahas dari pengertiannya, jenisnya, terus kita juga akan mengupas kasus yang baru-baru ini terjadi nih di kampus-kampus di Indonesia. Aduh, ngeri banget ya kalau dengerin ada kasus kekerasan seksual di sekitar kita. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kekerasan seksual, kita perlu tahu nih kekerasan seksual itu apa sih? Nah, berdasarkan informasi dari Kemendikbudristek, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh serta reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat penderitaan psikis maupun fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan juga hilangnya kesempatan dalam melaksanakan pendidikan yang aman dan juga optimal. Nah, kalau menurut para ahli nih, kekerasan seksual itu seperti apa sih? Nah, menurut para ahli nih ya, aku ambil dari Winarsunu 2008. Nah, di sini tuh ada menurut psikolog Meiti Arianti STP MPSI. Nah, menurut Meiti ini, pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang berkonotasi seks yang dilakukan sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, dan tindakan. Ngeri banget ya ternyata. Nah, next topik kita kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis kekerasan seksual. Nah, ternyata kekerasan seksual tuh ada jenis-jenisnya guys. Kita ambil 6 jenis nih. Yang pertama ini adalah perkosaan. Nah, perkosaan itu apa sih? Nah, perkosaan itu adalah segala bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dapat mengakibatkan kerugian fisik, trauma emosional, dan psikologis terhadap korbannya. Oke, terus yang kedua nih ada pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual ini tuh merupakan sentuhan baik itu fisik ataupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas pada korban. Yang ketiga itu eksploitasi seksual. Namanya ngeri banget ya guys ya. Nah, eksploitasi seksual ini penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan dengan tujuan kepuasan seksual maupun keuntungan dalam bentuk uang, seperti praktik prostitusi atau pornografi guys. Selanjutnya ini tuh juga ada prostitusi paksa. Nah, jadi ini tuh terjadinya ancaman ataupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Jadi perempuan ini tuh nggak berdaya untuk melepaskan diri. Banget guys. Yang kelima, ada pemaksaan aborsi. Pemaksaan aborsi adalah tekanan atau pemaksaan dan ancaman kepada perempuan untuk menggugurkan janin atau kandungan. Kasihan ya bayinya. Ya, padahal belum lahir tapi sudah digugurkan. So sad. Nah, yang terakhir ini ada intimidasi seksual, yaitu tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut. Contohnya kayak apa sih? Contohnya tuh misalnya dikirim foto-foto atau video porno, terus akhirnya si korbannya kan jadi kayak
takut nih, apaan, video apaan, kayak gitu. Terus bisa menimbulkan rasa trauma, guys. Bahaya banget ya ternyata Iya, kekerasan dan seksual itu ini. kebanyakan sekarang ada di apa sosmed-sosmed kayak gitu loh guys, ngeri Hmm, banget. banget. Jadi harus Jadi hati-hati dalam hati-hati, penggunaan sosmed guys. ya harus bijak. Nah, setelah kita cari tahu dan membahas tentang arti jenis dari kekerasan seksual, kita akan mengupas kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di kampus di Indonesia. Nah, itu ambil dari dua kasus nih guys. Kasus pertama, aku ambil dari Yogyakarta. Yogyakarta yang terkenal sebagai tempat para pelajar nih. Ya, Ternyata, betul banget. waduh, kira-kira gimana sih ini Kak Diwe? Hmm, emang boleh di-spill ya, Kak ya, kampusnya? Hmm, harus Boleh lah disepil ya. sih. Kan sebagai pengetahuan informasi gitu Iya. ya. Oke, ternyata kasusnya terjadi di Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Aduh, Uh, kira-kira kronologinya nih gimana ya? Mungkin bisa jadi diceritakan. kasus ini itu terjadi pada 28 Agustus 2023 nih guys. Nah, terus Hmm, kasus ini tuh yang pelakunya tuh apa, korbannya apa, terus tindakan kejahatannya kayak apa itu aku akan jelasin nih guys. Jadi oknumnya pelakunya ini merekam di dalam toilet perempuan. Nah, di mana yang sudah terkena rekaman itu ada 4 korban. Nah, ini yang udah dilaporkan ya guys. Nggak tahu nih kalau ternyata sebelum-sebelum ini udah ada yang pernah kerekam nih sama mereka. Nah, terus juga ada beberapa upaya yang udah dilakuin sama tim bisik suara. Nah, dari tim bisik suara ini kita nggak tahu nih, tim bisik suara ini dari tim kampus, dari pihak kampus, atau dari pihak kepolisian. Nah, tim bisik suara ini melakukan beberapa upaya seperti menghubungi pihak lembaga mengenai tayangan rekaman CCTV, lalu bertemu dengan korban dan meminta keterangan kepada korban maupun pelaku. Di postingannya BEM Sekolah Tinggi ini, mereka mengusung tinggi untuk menghapus kayak mari kita bersama kasus ini hingga tuntas, stop kekerasan seksual. Jadi BEM ini berada di pihak korban ya guys ya. Jadi BEM akan selalu bersama korban. Nah, tapi di sini itu kegiatan belajar mengajarnya tuh masih berjalan guys. Jadi nggak ada kayak pemberhentian atau dilakukan secara daring tuh nggak ada. Cuman ada beberapa ruangan dan beberapa fasilitas yang ditutup demi kenyamanan mahasiswanya sendiri. Takutnya ada beberapa mahasiswa yang trauma atau paranoid sama tempat-tempat yang menjadi tempat pelecehan itu sendiri. Ternyata ini banyak loh guys di kampus-kampus kayak gini. Tapi puji ya Tuhan di ngeri kampus banget. kita ada bagian sendiri yang mengatur tentang kekerasan seksual. Jadi Betul banget. kalau ada teman kita atau justru orang yang nggak kita kenal tapi di kampus, ya lebih baik segera dilaporkan ya guys ya sebelum korbannya makin banyak. Dan supaya kasusnya bisa segera ditindaklanjuti. Iya, kalau nggak ditindaklanjutin tuh pelakunya malah makin seneng, malah makin menjadi-jadi itu. Betul Mungkin banget. awalnya cuma di satu toilet, tapi karena nggak dilaporin, makin semua toilet direkam sama mereka yang ada. Iya, takut banget. Ngeri banget. Iya. Dan bisa jadi kamera pengintainya nggak cuma di toilet perempuan, tapi di toilet laki-laki juga bisa Nah, nih, jangan. karena kenyataannya tuh kekerasan seksual tuh nggak cuma di perempuan aja, guys. Betul. Laki-laki Cowok itu itu juga juga bisa bisa kena. loh. Mm-mm. Mm-mm. Ngeri banget. Dan ya Jadi kekerasan seksual kayak gini, hati-hati gitu. pelecehan seksual kayak gini tuh nggak hanya di kampus-kampus, guys. Di tempat-tempat umum itu juga banyak loh. Jadi emang kita Ya nih kayak di harus mall. super hati-hati. Mm-mm. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya ada kasus yang terjadi di luar pulau nih, yaitu di Kota Padang, Sumatera Barat, tepatnya di Universitas Andalas
dan fakultasnya adalah Fakultas Kedokteran. Oh Baru ngeri my ya ternyata, God. sangat-sangat luar biasa Hot nih ya. topic, hot news nih kedokteran nih. Dan ternyata pelakunya tuh adalah temannya sendiri dong. Emang temen tuh nggak Dan bisa dipercaya ya guys ya. bener banget, kayak mungkin mukanya aja polos, tapi ternyata di belakang, di luar sana, Nah, contohnya ini nih yang di samping saya ini. aku kebetulan baik hati kok, aman, tenang aja. Nah, dalam melancarkan aksinya itu, si pelaku itu ternyata membuka pakaian korban saat tertidur, terus difoto dan di video. Nah, kemudian konten ini tuh dikirim. Aku kan saling kirim. Oh, ternyata mereka tuh mengaku kepada pihak berwajib sudah melakukan saling kirim konten ini sejak 2022. Jadi baru keungkapnya 2023. Berarti udah setahun dong ya ketutup nih Setahun ya, kasusnya. kayak gitu ya. Betah tuh Banget. kayaknya tuh. Jadinya tuh di kosannya si korban. Waduh, parah ya. Tapi Luar kayak gitu biasa nih. kenapa dia dianggap korban ya? Kan sama-sama saling mengirim. Itu dia. Terus ini diproses sama kepolisian, dan dalam tahap penyelidikan dikumpulin tuh alat-alat bukti untuk menentukan tersangkanya itu siapa. Nah, terkait dengan apakah terduga pelakunya sudah diperiksa, keterangannya siapa aja itu secara teknis sudah diselidiki. Dan mereka cuma bisa mengkonfirmasi informasinya segitu aja. Jadi kayak informasinya tuh nggak ada yang lebih lanjut gitu. Cuman Jadi di-cut sampai sangat di-cut. privat ya informasinya ya. Nggak di Ya, publik gitu. mungkin karena di universitas juga kali ya, makanya. Iya. Ya, begitulah. Kita juga perlu ya rasanya untuk memilah pilih temen nih. Jangan sampai salah pergaulan. Iya, Soalnya bahaya. soalnya gimana ya, temen tuh lingkungan kita, dimana kalau temen itu buruk, kita jadi buruk. Temen itu baik, kita jadi baik. Jadi benar-benar kita harus pinter-pinter milih temen ya guys ya. Pokoknya kalau Maka buruk udah langsung di cut off aja, nggak usah dilanjutin itu. kita cari temen yang baru aja. Iya, banyak kok orang di luar sana yang mau temenan. Yakin deh. Iya. Kita contohnya. Hmm? Maaf banget. Cut. Salah informasi nih. Kan 12 orang korban, 4 saksi, 2 terlapor. 12 orang korban? Iya, makanya. Oh, berarti mungkin ada beberapa korban yang saling kirim-mengirim. Tapi ada beberapa korban yang cuman dikirimin mungkin. Jadi dianggap korban. Kan gini toh, NB itu kan pelaku. Mm-mm. HJ-nya juga pelaku. Jadi NB sama HJ itu sudah saling kirim konten. Jadi dua pelaku itu sama-sama kirim kontennya gitu loh, bukan antara. Oh, Sih ya guys, ternyata yang saling kirim itu pelaku sama pelaku, bukan pelaku sama korban. Soalnya di hmm. sini korbannya itu 12, tapi pelakunya itu dua. Jadi dua orang ini tuh saling kirim video sama fotonya si 12 korban ini. Nah, korbannya banyak ya ternyata. Wah, nggak nyangka Kok sekali. bisa ya sebanyak itu, tapi nggak Iya, ada temennya yang sadar gitu loh. bener. Kok nggak ada rasa takut ya pelakunya ya ngelakuin kayak gini? Iya, kalau cuma satu Mental orang mungkin dia nggak takut gitu. Ini 12 orang loh. banget. Masih 12. mahasiswa lagi. Nah, kasihan Aduh, hebat. banget gitu. Kayak kehidupannya ngapain aja bisa-bisanya menggunakan 12 orang itu untuk Ya, memenuhi nafsunya. kayak tega banget gitu ya. Hmm, Imannya nggak kuat nih, terpantau sudah. waduh,
Jadi setelah kita bahas 2 kasus tadi, ternyata ada tindak pidananya guys untuk kekerasan seksual. Ada undang-undangnya sendiri yang mengatur, yaitu UU TPKS. Undang-undang tenaga kok tenaga sih? Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Oke, nggak apa-apa dikit-dikit. Oke, lanjut. Nah, UU TPKS sendiri ini banyak banget pasalnya ya guys. Jadi kalian harus wajib jangan mau untuk terlibat dalam tindakan kekerasan seksual. Karena ya banyaklah hukuman-hukuman yang akan kalian dapatkan nantinya. Udah tertulis jelas di undang-undang gitu loh guys. Nih, mungkin kita harus bacain ya 1 atau 2 gitu. Nah, oke, di sini aku nemu contoh satu pasal dari KUHP menyebutkan yaitu barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Wah, Aduh, bukan 9 bulan nih guys, 9 tahun. kalau 9 bulan ibu mengandung dong. 9 tahun kita udah bisa bangun rumah nih, cuman gara-gara di penjara. Dah. Kita udah jadi karir sukses nih. Jangan teman-teman terlibat dalam tindak kekerasan seksual seperti ini. Pencabulan juga termasuk loh. Terus juga nih ada nih yang dari UU TPKS ketemu juga akhirnya. Tentang perbuatan seksual non fisik yang dimana menyebutkan, ini dari pasal 5 UU TPKS tahun 2022 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual, organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya dipidana karena pelecehan seksual non fisik dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Tapi dendanya 10 juta rupiah. Oh my god, sih. Jujur kita sebagai perempuan ini nggak terima marah. ya. Yang tadi 9 tahun agak masuk akal sih. 9 bulan. Walaupun mungkin itu nggak dilakukan secara non fisik, tapi kan imbasnya tetap iya ke kita. Ya. Mentalnya itu loh guys. Benar banget. Contohnya kayak yang tadi yang nyebar-nyebar video-video foto, itu 9 bulan menurut aku terlalu singkat sih ya. Iya betul. Nah, oke, setelah kita mencari informasi tentang undang-undang, pasal-pasal segala macam, sekarang kita beralih menurut ini pandangan agama. Terutama kita sebagai umat dan orang beriman Katolik ya. Iya, kebetulan berdua ini sama-sama Katolik nih. Ya, saking bestinya nih. Agama pun sama. Oke, kita ambil ayat dari Alkitab, yaitu Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai 28. Bunyinya, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi, dapat disimpulkan nih kalau bahwa Tuhan itu menghakimi perbuatan perzinahan yang disebabkan oleh hawa nafsu yang tumbuh dalam hati. Nah, dan zina ini juga nggak harus kontak langsung loh ya. Dan di sini juga dijelasin sudah memandang perempuan serta menginginkannya. Jadi cuma ngelihat lawan jenis terus menginginkannya, itu udah termasuk berzina. Termasuk zina. Jangan main-main sama Tuhan, teman-teman. Dan ini kan juga termasuk dalam 10 perintah Allah ya. Yang ke-7, jangan berzina. Tolong diingat-ingat ya.
Oke, jadi ada nih tips-tips upaya pencegahan supaya kita terhindar dari tindak kekerasan seksual. Apa aja? Yang pertama ada hindari tempat yang sepi. Jadi dirasa-rasa buat teman-teman yang biasanya kayak pulang malam lewat gang sepi, itu patut dihindari ya. Kalau ada jalan yang ramai, kayaknya mending pilih jalan yang ramai walaupun jauh ya, Iya, daripada yang soalnya sepi kadang orang-orang ngeri apa orang-orang bernafsu itu sembunyi dalam kegelapan ya. banget. Serem kan? Atau enggak nunggu motor lewat, nah sekalian ikut motor lewat. Iya, nunut gitu ya, biar barengan. Ini tebeng. Betul. Terus yang kedua nih, nah, kita harus selalu waspada. Waspada dengan lingkungan sekitar, baik di jalan, dalam kendaraan umum, atau di tempat publik. Karena yang namanya kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana aja. Sebagai ini aku nih sebagai testimoni beneran nih guys di kendaraan umum nih yang malam-malam tuh sering banget dempet-dempetan itu bahaya banget ya guys. Jadi kebetulan kalau di base yang Surabaya itu untuk tempat cewek dan cowok itu dipisah. Jadi tindakan kayak gini Oh, nih minimal banget sih. Puji Tuhan. next. Oke, lanjut yang ketiga, sedia senjata. Nah, ini bukan senjata-senjata yang kayak pistol, pisau, ya nggak usah yang berbahaya banget lah kan. Ada sih senjata yang kayak tongkat, tongkat itu juga banyak dijual-jual di Shopee gitu ada kok guys. Kalau nggak listrik-listrik itu guys, itu juga Oh ya, bisa. kayak di Atau drakor-drakor yang gitu. kayak sederhana, bikin sendiri di rumah semprotan lada. Itu gampang Ya, banget sih. itu ampuh sih. Bener Dikasih banget, ke bener mata banget. atau kasih ke hidung itu udah pedes banget. Itu mampu buat kalian lari atau seenggaknya teriak minta tolong. Selanjutnya itu rekam dan foto. Nah, jadi kalau kita merasa nih ada orang-orang sekitar kita yang mencurigakan, gerak-geriknya mencurigakan, itu kita harus merekam atau memfoto orang tersebut. Nah, cara ini bisa kita jadikan bukti kalau semisal orang ini beneran melakukan tindakan itu ke kita. Jadi ada bukti ke pihak berwajib untuk menindaklanjuti gitu guys. Oke, jadi setelah kita membahas banyak hal tentang kekerasan seksual nih guys, kita akhirnya menyimpulkan dari podcast kekerasan seksual ini, yaitu kekerasan seksual merupakan tindakan negatif yang tercela karena tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan juga ajaran agama yang merugikan sebelah pihak. Kekerasan seksual terdapat berbagai macam jenisnya yang dapat menyerang secara fisik hingga psikis seseorang. Maka, perlu ditanamkan pendidikan seksualitas sejak dini sehingga orang dapat mengerti, menjaga, dan mengatur segala yang dilakukan agar dapat terhindar dari kekerasan seksual. Yeay. Nggak kerasa ya, podcastnya udah mau selesai nih. Iya, setelah kita banyak basa-basi ya. Iya, cerita-cerita, mengupas. Betul banget. Jadi teman-teman tolong diingatkan, sorry. Boleh sih diingatkan teman-teman kalian yang lain, mungkin ada informasi apa yang sekiranya bisa diambil dari podcast ini, bisalah di-share ke teman-teman yang lain supaya selalu berhati-hati dan waspada. Uh, Ya pokoknya kalian harus tahu lah, kekerasan seksual tuh banyak banget terjadi di sekitar kita. Mungkin kita nggak ngalamin, tapi mungkin ada orang di sekitar kita yang ngalamin. Jadi kita harus selalu waspada dan membantu korban-korban ya guys ya. Jangan menganggap kekerasan seksual tuh hal yang tabu guys. iya, bener banget. Itu udah jadi kayak hal biasa di kalangan kita sekarang itu kayak hal biasa.
Jadi kita juga harus punya pendidikan, harus berpendidikan dalam menghadapi kasus-kasus kayak gitu guys. Terutama di kampus-kampus. Betul, 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 betul. Oke, jadi ini kita mau Oke. tutup nih podcastnya nih. Ya, kita tutup, boleh. Ini baterainya udah dikit nih. Udah berapa jam nih? Betul. Kita tutup. Ya, kurang lebih ini informasi yang bisa kita sampaikan. Kalau ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan, kita minta maaf. Terutama karena kita terpisahkan oleh jarak dan waktu ya. Jadi kita nggak bisa ketemu secara langsung. Cuman bisa dari Zoom aja. Tapi semoga pembawaan kita ini terasa seru dan menyenangkan. Walaupun topiknya serius ya. Iya. Begitu. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat. Dadah guys, terima kasih. Love, love, love.